Hai, ketemu lagi hari ini tanggal 30 Juli 2020, hari Kamis. Selamat datang di bacaan harian. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita ambil 3 kartu. Yang pertama, ini adalah pesan resmi menyatakan bahwa semua bisa dilampaui, tetapi tidak mudah, dan ini adalah menuju cinta. Saya melihat gunung di sini bukan hambatan untuk kita berhenti melangkah, tetapi kita meyakinkan kepada diri kita bahwa seberapapun sukarnya, saya akan melampauinya. Dan itu adalah komitmen kepada diri kita sendiri karena kita ingin mencapai apa yang kita cintai. Saya sudah mengambil beberapa deck ya, karena memang sepertinya hari ini tidak mudah untuk diinterpretasi, tetapi kita lihat saja. Yang pertama adalah Freedom Horse. Ini let your spirit fly, do not hold back ya. Jadi walaupun tadi kita melihat gunung, tapi itu tidak menghentikan kita. Break free and express yourself. Flaunt your stuff, dance, laugh, explore, and go beyond predictable behavior. Lakukan sesuatu yang tidak biasa. Get out of the rut. You don't need to fit the mold. Be daring. Fling your arms to the heavens. Enjoy. Ya, kita break free dari situasi yang biasanya menahan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Dari apa? Ternyata dari The Shadow Queen. Dari bagaimana kita mengambil pengetahuan bahwa kita berstrategi untuk melewati hal tersebut yang tersukar, karena ini sebenarnya ada energi dari satu pihak yang barangkali dia punya kecemburuan terhadap keberhasilan kita, atau dia memang ditempatkan sebagai posisi yang menguji determinasi ketetapan hati kita. Di sini kita bisa melihat ada perasaan tidak nyaman, insecure, mungkin dari diri kita, mungkin dari pihak luar, dan manipulasi bahwa kita seperti orang yang sedang tatap muka, jadi mata kita bertemu, dan masing-masing mengatakan bahwa I'm better than you. No, I'm better than you. Let's see. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Satu kartu lagi, dan sepertinya pihak yang kita hadapi adalah pihak yang secara di atas kertas lebih berkuasa atas kita, tetapi dia tidak punya otoritas cukup besar untuk menahan kita jalan. Dia hanya bisa memperlambat. Semuanya tergantung kepada kita sendiri. Dan kalau kita lihat satu lagi, Canary Spirit, sing your own song. Jangan ikuti permainannya dia. Oke teman-teman, jadi hari ini pesannya adalah seberapapun sukarnya dan seberapapun besarnya kekuatan lawan kita gunung ya maksudnya, mungkin dalam bentuk orang, mungkin dalam bentuk situasi apapun, kita berketetapan hati, kita seperti punya komitmen kuat terhadap diri kita mencapai apa yang memenuhi kebahagiaannya kita. Hari ini bulan trine dengan matahari yang di Leo ya, itu sendiri. Jadi trine adalah dari elemen yang sama. Ini adalah elemen api ya. Matahari di Leo dan bulan ada di Sagittarius. Sagittarius energinya adalah melihat ke depan dan kita punya idealisme untuk mencapai satu hal yang tertinggi. Dan matahari yang ada di Leo ini adalah ketika kita paham dengan kedaulatan kita, kemampuan kita, dan kita akan memastikan kita memenangkan teritori tersebut kan. Leo adalah raja ya, energinya seperti itu, bahwa di luar sana ada energi T-square, Mars dan Lilith yang hampir bersatu. Dia menjadi focal point dari Jupiter retro dengan Merkurius di Cancer.
Jadi kalau menurut saya memang energinya agresif dan berusaha untuk menahan kita, entah dengan mengatakan sesuatu yang membuat kita kecil hati, atau dengan menekankan bahwa mereka lebih berkuasa daripada kita. Tetapi kita adalah si bulan dan matahari, dan kita juga punya energi Jupiter di dalam diri kita. Jadi itu memang bisa dari pihak luar, bisa dari diri kita sendiri yang berusaha mengecilkan, menekan kita supaya kita tidak jalan. Udah, jangan. Ngapain kamu punya keinginan seperti itu? Kamu juga udah punya semua, bukannya kenapa harus dicari lagi sih? Kayak gitu. Jadi itu bisa datang dari diri kita sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, ini energi lain adalah sebenarnya yang ikut serta di sini adalah yang diaktifasi, ada Pallas Athena retro dan ada Vesta di Cancer. Pallas Athena ada di Capricorn. Jadi saya pikir di sini kita juga punya kesempatan untuk mempertahankan teritori kita dengan strategi yang jitu. Oke, dari tarotnya ya. Iya, sepertinya memang strateginya tidak harus selalu marching ahead ya, karena ini sarannya Seven of Pentacles dan hasilnya The Magician-nya terbalik. Tapi mungkin yang paling penting hari ini adalah ketetapan hati kita, komitmen terhadap diri sendiri, karena sebenarnya lawannya bukan hanya dari luar tapi diri kita sendiri, karena kita baru keluar dari rasa sakit hati, rasa terjatuh, sehingga untuk bangkit saja nggak usah diapa-apain, itu aja sudah perjuangan sendiri. Apalagi kemudian kita masih butuh tenaga untuk melawan energi lain selain dari tekanan yang di dalam hati kita. So kalau mungkin membutuhkan waktu lebih dari sehari, saya pikir lebih baik diberikan waktumu untuk mempersiapkan diri. Dan kalau kita lihat sebenarnya bulan ini kan ada di Sagittarius, dan dia warnanya kan sebentar lagi terang. Dia akan sebentar lagi full moon. Ya mungkin masih ada beberapa hari ya, tetapi saya pikir tanggal 30 Juli, ini juga hari besar ya. Ya, jadi jadi menurut saya ini adalah saat kita sedang mempersiapkan untuk full moon di Aquarius. Ya, jadi saat ini adalah kita memperjuangkan sesuatu untuk bisa menunjukkan kepada dunia this is me. Ya, dan ini adalah saat yang tepat untuk mulai memperjuangkan hal tersebut. Kita ambil guiding light hari ini. Ya, semua bacaan saya sebenarnya pre-recorded. Oke. Situationnya pada saat ini adalah divine intervention. Oke. Jadi memang di luar kemampuan kita, ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Get ready for a miracle. You are in the midst of divine intervention. Expect miraculous solution to present themselves. Challenge-nya adalah inspired action, focus on inspiration, and the action step will flow effortlessly. Tapi kita tetap diminta untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi walaupun divine intervention itu nggak datang dengan sendirinya, kita harus memperjuangkan. Solusinya adalah heavy heart, take time to nurture your emotional wounds. Iya, saya pikir itu. Jadi ini bukan hal yang mudah yang bisa dalam satu hari kita bisa siapkan. Karena nomor satu, kita fokus ke dalam, kuatkan diri kita sendiri untuk mampu melawan sesuatu yang lebih besar. Advice-nya adalah divine timing. Ya, semuanya adalah divine. What you are working on is now divinely guided. Ini divinely intervention juga. Dan outcome-nya adalah hardened heart. Don't allow the situation to make you bitter, cold, and aloof. Iya, memang hari ini berat, tapi nomor satu menurut saya adalah bangkit. Bangkit setelah
kita merasa ditipu, kita merasa tidak berharga, kita merasa sakit hati. Nomor 1 adalah melawan keyakinan kita bahwa kita tidak berharga. Itu yang harus dilepaskan, dan itu butuh waktu sampai kita bisa mengumpulkan kembali rasa percaya diri kita, dan itu kita bisa lakukan. Kita sudah tahu apa yang kita ingin wujudkan, The Magician, tapi barangkali tidak hari ini. Hari ini kita tunggu, tetapi ada saatnya nanti The Magician akan berdiri tegak. Oke, teman-teman, saya pikir hari ini adalah hari di mana kita perlu untuk menetapkan di dalam hati apa yang kita inginkan. Bahwa di depan tidak mudah itu sepertinya sudah sangat jelas, tetapi upayakan untuk lakukan apa yang terbaik buat dirimu. Sing your own song, karena yang kamu lawan adalah tokoh yang sudah lama bercokol di sana. Di sana juga ada energi jealous terhadap diri kita, dan barangkali mereka tidak ingin kita bahagia. Mungkin kita sendiri yang tidak ingin berhasil. Ada saatnya orang takut untuk berhasil, karena berhasil artinya menonjolkan diri dan tanggung jawab yang banyak. Bebaskan diri dari ketakutan-ketakutan tersebut. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.